Yohanes 14 ayat yang ke-27, Yesus berkata begini, Injil Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus berkata, ya damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu, ya damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan kepadamu itu tidak sama ya seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Salah satu kedatangan Kristus ke dalam dunia adalah membawa damai bagi kehidupan manusia. Mengapa dikatakan kedatangan Kristus itu membawa damai bagi kita? Karena Yesus memperdamaikan kita dengan Allah. Yesus adalah utusan yang dikirim oleh Tuhan untuk memperdamaikan hubungan manusia dengan Tuhan yang rusak. Dia sendiri yang adalah Tuhan, dia turun di dalam rupa manusia. Dia adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan saudara, Yesus adalah Tuhan yang menjelma jadi manusia. Untuk apa dia turun ke dalam dunia? Untuk memperdamaikan dirinya dengan kita. Dosa telah membuat hubungan antara manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Dosa telah menghancurkan hubungan kita dengan Allah sehingga manusia itu berdosa dan Tuhan itu kudus, kita tidak layak. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepada dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kedatangan Kristus adalah kedatangan Allah sendiri ke dalam dunia. Ya, jadi kita nggak usah tanya-tanya lagi ya. Yesus sama Allah itu beda nggak? Yesus itu siapa? Allah itu siapa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus mendatang ke dalam dunia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Untuk bisa menggenapi semua yang tertulis dalam firman Allah, bahwa untuk mendamaikan manusia dengan Allah itu dibutuhkan darah penghapus dosa. Dan dengan darah binatang apapun manusia sudah tidak lagi dapat dihapus dosanya yang begitu berat ya. Dan dia sendirilah yang datang. Kenapa Yesus disebut domba Allah? Dia adalah satu-satunya korban yang paling sempurna ya, yang paling akhir untuk menghapus dosa dunia. Kedatangan Kristus ke dalam dunia membawa damai. Kenapa? Karena yang pertama Yesus memperdamaikan kita dengan dirinya, yaitu Allah sendiri. Orang baru bisa memiliki damai dalam kehidupannya kalau hubungannya dengan Tuhan itu sudah diperdamaikan. Manusia tidak mungkin bisa dapat damai sejahtera di hidupnya kalau hubungannya dengan Tuhan itu rusak. Orang yang bisa memiliki damai yang luar biasa dalam hidupnya hanya ketika hubungannya dengan Tuhan itu diperdamaikan. Dia hidup dalam kekudusan, dia menghormati kekudusan Tuhan, dia berdamai dengan Allah, mengikuti semua perintah-perintahnya, baru kita ini bisa mendapatkan damai. Karena itu, hal yang terutama dan yang terpenting bagi manusia telah dilakukan oleh Kristus dengan jalan datang ke dalam dunia, yaitu apa? Memperdamaikan dirinya dengan umat manusia. Ya, karya keselamatan itu datang dari inisiatif Tuhan sendiri. Kalau kita sudah mendengar, membaca di acara Mesbah Doa setiap malam, kita membaca di sana bagaimana Tuhan mengirim nabi-nabinya ya untuk menyuarakan pertobatan, tapi bangsa itu terus mendukakan hati Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan dan memberontak terhadap Tuhan. Tidak ada lagi yang bisa bersuara. Lalu Allah yang berinisiatif untuk datang ke dalam dunia untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia lewat kedatangan Kristus. Sehingga hubungan kita yang rusak dengan Tuhan diperdamaikan lewat korban Kristus di atas kayu salib. Dan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 ini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku yang kuberikan kepadamu ya.
Dan apa yang kuberikan kepadamu itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang terkasih, ya. Kalau kita membaca di sini, Yesus berkata bahwa damai yang kuberikan padamu tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Berarti ada sesuatu yang palsu, damai palsu yang bisa memberikan sejenak ketenangan bagi manusia, tetapi itu tidak asli. Yesus berkata, yang kuberikan padamu, damai yang kuberikan padamu itu berbeda dengan yang dunia berikan kepadamu. Ya, damai yang dari Tuhan, damai sejati, itu damai yang sungguh-sungguh bisa kita rasakan dan alami ketika hubungan kita dengan Tuhan itu sudah diperbaharui, kita hidup dekat dengan Tuhan. Orang yang menaruh rasa amannya pada Tuhan, damai sejahteranya pada Tuhan, itu akan mengalami damai yang kekal. Tetapi di sini dikatakan kalau apa yang dunia berikan itu berbeda dengan apa yang Tuhan berikan. Sebagian orang di dunia ini menaruh rasa aman dan damainya ketika dia punya harta yang banyak, ketika tabungannya di rekening masih banyak, hidupnya damai. Ketika dia sehat dia damai, ketika dia anak-anaknya baik-baik semua dia damai. Tetapi ketika semua keadaan itu berubah menjadi seperti yang tidak dia harapkan, maka damai sejahtera itu juga hilang dari hidupnya. Mari kita menyadari bahwa apa yang dunia berikan itu tidak kekal sifatnya, hanya sementara. Dunia memberikan yang palsu bagi kita, tetapi Tuhan memberikan yang asli bagi kita. Yesus berkata, damai yang kuberikan padamu itu berbeda dengan apa yang dunia berikan. Apa yang aku berikan kepadamu itu damai yang kekal. Tidak sama dengan apa yang dunia berikan. Karena itu mari kita jangan tertipu saudara hari-hari ini. Hanya orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhanlah yang akan mengalami damai yang sesungguhnya itu. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, sekaya apapun kita, tidak mungkin ada damai di dalam hidup. Kemarin ada orang yang menelpon saya. Dia berkata gini, Bu, saya tidak damai hidup saya rasanya mau bunuh diri, Bu. Kenapa? Saya bilang pasti ada sesuatu yang ada dalam hidupmu yang bertentangan dengan Tuhan. Akhirnya dia terbuka saudara, ternyata dia berselingkuh dan hidupnya tidak damai sejahtera. Dia mencoba melarikan diri, dia mencoba untuk mencari damai yang sesungguhnya itu gak ada, bahkan sering terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Kenapa? Dosa itu adalah pencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Yesus berkata, damai yang kuberikan padamu itu kekal. Damai sejahtera ku ketinggalkan kepadamu. Karena itu orang yang sudah mengenal Yesus dan tinggal di dalam Kristus harusnya hidupnya penuh damai. Bukan karena keadaannya baik-baik saja, bukan karena tabungannya banyak, bukan karena hartanya banyak. Mengapa kita damai? Karena ada damai yang sejati yang dari Tuhan itu dalam hidup kita. Dan yang terutama saudara, karena kita melekat dengan Tuhan. Jangan mau menerima sesuatu yang palsu dari dunia ini. Mari kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam damai yang sesungguhnya yang datang dari Tuhan itu saja, bukan dari apa yang dunia berikan. Yesus berkata, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Ini sesuatu yang wow kalau kita mau mengerti bahwa Yesus yang berkata memberikan damai itu bagi kita. Dan apa yang Yesus berikan berbeda dengan yang dunia berikan. Mari kita mulai fokus dengan Tuhan, dan mulai meninggalkan perkara-perkara dunia ini yang hanya memberikan kepalsuan bagi kita saudara. Kita ada di dunia, kita bisa menikmati semua yang Tuhan berikan, tetapi jangan terikat dengan dunia. Jangan fokuskan dirimu pada hal-hal duniawi. Kenapa? Karena satu saat kita semua akan meninggalkan dunia ini. Bahkan apapun yang kita miliki tidak akan kita bawa serta kelak ketika kita dipanggil oleh Tuhan menghadap kepada Dia. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Mungkin kita berkata, bagaimana supaya kami memiliki damai yang dari Tuhan itu yang sesungguhnya itu? Yesaya 26 ayat 3 berkata begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya.
Bagaimana kita bisa memperoleh damai yang kekal itu? Waktu hati kita teguh mempercayai Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita tidak mungkin memiliki damai ketika hati kita tidak mempercayai Tuhan. Mari saudara, hari-hari ini percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hidup kita mau percaya sungguh pada Tuhan. Bukankah kita telah melihat hari-hari ini goncangan demi goncangan terjadi dan tidak ada satu pun yang bisa kita andalkan lagi? Ya, dengan masa pandemi yang sudah terjadi ini kita melihat semuanya digoncang. Tuhan mengizinkan, dikatakan aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja tetapi langit juga, supaya tersisa satu umat yang tidak tergoncangkan. Ya, mari kita mau sungguh-sungguh menaruh teguh hati mempercayai Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Karena itu hari-hari ini mari kita jaga hati kita untuk tetap teguh di hadapan Tuhan. Tidak tergoyah ke kanan, ke kiri, kemana-kemana, tapi teguh kepada Tuhan. Ya, yang hatinya teguh kau jagai. Apakah hari-hari ini hati kita teguh berpegang kepada firman Tuhan? Apakah hari-hari ini hati kita teguh berpegang kepada janji Tuhan? Atau hati kita mulai goyah dan mulai memikirkan jalan-jalan kita sendiri? Saudara, kita tidak punya banyak pilihan hari-hari ini selain mendekatkan diri dengan Tuhan dan punya keteguhan hati untuk terus mempercayai Tuhan. Yang hatinya teguh engkau jagai dengan damai sejahteramu. Ternyata damai yang Yesus berikan tuh bisa hilang gak? Bisa. Ketika apa? Ketika hati kita ini tidak teguh lagi kepada Tuhan. Ketika hati kita mulai mencintai sesuatu yang lain. Ketika hati kita mulai berbelok kepada sesuatu yang lain yang bukan Tuhan, maka damai sejahtera itu bisa hilang. Ya, mari hati kita mau tetap pegang Tuhan. Ya, apapun terjadi Tuhan, aku mau teguhkan hatiku, mau mempercayai firman-Mu. Saudara, untuk kita ngomong percaya pada Tuhan itu mudah. Tetapi mempercayai Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita untuk sungguh-sungguh percaya itu tidak mudah. Karena itu mari kita sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan. Ya, berpegang pada firman-Nya agar hidup kita tetap ada dalam damai sejahtera. Yang hatinya teguh, engkau jagai Tuhan. Ya, yang hatinya teguh mempercayai engkau jagai. Ya, Alkitab berkata, firman Tuhan bilang, waktu hati kita teguh, damai sejahtera itu menjaga kita. Saudara mau damai hari ini? Teguhlah mempercayai Tuhan. Teguhlah untuk berpegang pada firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya hati kita tetap ada dalam damai yang Tuhan berikan? Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita butuhkan lebih dari harta? Kita butuh damai sejahtera. Kita butuh ketentraman sampai selama-lamanya. Dan ayat ini berkata, itu bisa kita dapatkan hanya ketika kita tinggal di dalam kebenaran. Ya, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Seperti yang saya katakan tadi, dosa adalah pencabut damai sejahtera. Tapi orang yang mau tinggal dalam kebenaran akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa dalam hidupnya. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Ya, mari kita mau mempraktekkan keteguhan hati kita bahkan di hari-hari ini ketika goncangan terjadi. Kita tidak usah lihat ke kanan dan ke kiri, cuma mau berkata, Tuhan, yang hatinya teguh engkau jagai, kami mau teguh kepada firman-Mu. Kita tidak punya pilihan lain saudara selain mempercayai Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Mari hari-hari ini kita terus berlomba-lomba untuk hidup melakukan kebenaran. Mari kita terus berjuang untuk hidup melakukan kebenaran. Buang segala dosa.
tinggalkan semua yang tidak berkenan, dan kita hanya mau berpegang kepada kebenaran. Mari kita introspeksi diri, Tuhan, kalau masih ada kenajisan, percabulan, amarah, kepahitan, kami mau buang semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar hidup di dalam kebenaran. Kenapa? Karena di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai. Ya, dan bukan cuma itu, dikatakan ya, akibat dari kebenaran itu sendiri ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Orang yang hidup melakukan dosa tidak mungkin tenang hidupnya. Orang yang hidup menyimpan kepahitan tidak mungkin tentram hidupnya. Orang yang terus melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, mungkin orang lain tidak tahu, Tuhan tahu, dan hatimu sendiri tahu. Itulah yang akan membuat tidak damai hidupmu. Saudara, kalau hari ini kita mau tetap merasakan damai sejahtera yang sudah mulai hilang saat-saat ini, mari lakukan dua hal ini. Teguhkan hatimu kepada Tuhan dan tetaplah hidup di dalam kebenaran. Waktu kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan mengalami yang namanya damai sejahtera di hidup kita.